Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Laylatul Hasanah. Saya selaku moderator dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Tri Laylatul Hasanah NPM 20204064051174, Reza Amelia NPM 20204064051161, Nur Laila Fatmawati NPM 20204064050171, Vita Handayani NPM 20204064050118, Nailil Amalia NPM 20204064050187, Bunga Amelia Citra NPM 20204064050145, Cindy Ayu Lestari NPM 20204064050159, Ricci Wulandari NPM 20204064050197, Radinda Prastika Ayuni NPM 202064050171. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia dimulai dengan dibacakannya sebuah pidato yang waktu itu masih belum memiliki judul oleh Soekarno. Pada sidang Dokuritsu Zonbiko Sakai BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang nantinya diubah menjadi BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Hingga hari ini, hari lahirnya Pancasila masih sering diperingati oleh masyarakat Indonesia, meskipun tidak ada perayaan yang megah seperti yang layaknya terjadi setiap tanggal 17 Agustus. 3,5 abad lebih, bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Kepulauan Maluku. Sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini, disusul Spanyol dan Inggris yang juga beralih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Kemudian tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Houtman dan De Keyser, yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan JP Koon diangkat sebagai gubernur jenderal pertama VOC. Untuk memenuhi simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseiken atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Selesai sidang pembahasan dasar negara, maka selanjutnya pada hari yang sama 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat pada tanggal 20 Juni 1945. BPUPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, yang ditunjuk menjadi ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat didampingi oleh Raden Panji Suroso dan satu orang Jepang sebagai wakil ketuanya. Suroso sendiri sebenarnya memegang posisi ganda sebagai kepala sekretariat BPUPKI bersama Abdul Ghaffar dan Masuda Toyohiko. Ketika didirikan, BPUPKI memiliki 67 anggota dengan 7 diantaranya merupakan orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. Usul-usul atau perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim,
Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sejak saat itu, Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan cara utama. Yang pertama, mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaan. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Sejarah Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Maka bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah 5 asas yang dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, Hari Kesaktian Pancasila. Berdasarkan sejarah, Pancasila sebagai dasar negara. Setelah Pancasila resmi dijadikan sebagai dasar negara, ternyata kekuatan Pancasila sebagai dasar negara pun akhirnya mendapati ujian dengan adanya G30 SPKI. Pada kejadian tersebut memicu perdebatan para akademis tentang siapa penggagas di balik gerakan tersebut. Akan tetapi kelompok otoritas militer dan kelompok religi telah menyebarkan kabar bahwa hal tersebut merupakan upaya PKI untuk berusaha merubah dasar negara yaitu Pancasila. Jadi ideologi komunis, akhirnya terjadilah pembubaran gerakan tersebut dan berakhir dengan pembantaian sepanjang tahun 1965 sampai 1966. Pemerintah Orde Baru yang mengambil alih kekuasaan menjadikan peringatan gerakan G30 SPKI 30 September dan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi berasal dari kata ideo, artinya cita-cita, gagasan, konsep dasar, dan logi berarti pengetahuan, ilmu, dan paham. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus sehingga cita-cita itu merupakan dasar atau pandangan atau paham. Ideologi berisi seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya. Ideologi yang pada mulanya berisi seperangkat gagasan dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dan alinea 2 pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari.
Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena itu, terus-menerus terdesak. Maka, pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Kesimpulan, sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia dimulai dengan dibacakannya sebuah pidato yang waktu itu masih belum memiliki judul oleh Soekarno pada sidang Dokuritsu Chunbicho Sakai atau BPUPKI yang jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Hingga hari ini, hari lahirnya Pancasila masih sering diperingati oleh masyarakat Indonesia, meskipun tidak ada perayaan yang megah seperti yang layaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama, anggota yang berbicara antara lain adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Hal lain yang menjadi titik penting dalam sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia adalah saat terjadi insiden Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Meskipun hingga saat ini masih sering terjadi perdebatan tentang siapa dan apa motif yang ada di belakang insiden ini, pihak militer bersama dengan kelompok agama terbesar pada waktu itu sepakat untuk menyebarkan kabar bahwa penggiat insiden ini adalah PKI yang ingin mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi komunis. Karena upaya kudeta ini gagal, pemerintah Orde Baru memutuskan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, menyimbolkan bahwa Pancasila menunjukkan kekuatan atau kesaktiannya terhadap ideologi komunis.